sekarang kita masuk satu persatu di lebih detail, masuk kepada KUP, begitu ya. Kita masuk kepada KUP, ya. Teman-teman mahasiswa, teman-teman pengusaha, jangan khawatir. Saya akan berusaha untuk melihat aspek dari sisi praktikanya, gitu ya. Prakteknya seperti apa, kasusnya seperti apa. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya. Yang pertama kita akan bahas satu terkait dengan NIK yaitu NPWP, yang kedua terkait dengan sanksi, ketiga terkait dengan pajak internasional, yang keempat terkait dengan kuasa wajib pajak. Itu juga mengena kepada saya dan saya juga happy karena hari ini juga bukan hanya sinergi KJA yang ikut, ada KJA Indonesia yang ikut bergabung dengan kita, dan juga bahkan ada KAP, bahkan juga ada kantor konsultan pajak yang bersama-sama dengan kita. Nah, bagaimana nih status kita sebagai kuasa wajib pajak, gitu ya? Yang kelima adalah terkait dengan pidana pajak, gitu ya, seperti apa. Nah, ini 5 poin besar yang akan kita bahas dalam KUP. Kita masuk yang pertama, yaitu NIK sebagai NPWP pribadi. Jadi logika berpikirnya adalah untuk kemudahan dan kesederhanaan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan, maka NIK ini menjadi key person. Dulu waktu saya kuliah, gitu ya, saya kuliah di Universitas Airlangga di Surabaya, Single Identification Number yaitu SIN, gitu ya. SIN itu sangat kental sekali. Waktu itu tahun 2022 Bapak Ibu saya kuliah, jadi sudah tahu berapa umur saya, gitu ya. 2022 saya S1 akuntansi, waktu itu sudah terkenal sekali dengan namanya Single Identification Number, dan banyak penelitian yang membahas masalah Single Identification Number. Tetapi tahun 2022 itu akan menjadi tonggak sejarah Indonesia karena NIK akan menjadi NPWP. Jadi nggak pusing ya sebenarnya. Kalau kita menilik daripada sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, maksudnya baik. Kita nggak akan punya NIK sendiri, NPWP sendiri, nanti punya paspor sendiri dan sebagainya. Padahal NIK itu semua mengandung yang ada. Tapi jangan khawatir gitu ya. Penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta-merta Bapak Ibu harus bayar pajak. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan siapa yang harus bayar pajak, harus fulfill 2 syarat. Objeknya oke apa enggak, punya penghasilan atau enggak. Yang kedua adalah terkait subjeknya pajak Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan sudah dewasa hukum enggak, sudah 18 tahun enggak, kemudian Bapak Ibu sudah punya penghasilan enggak. Jadi 2 syarat itu. Jadi kewajiban dan juga daripada objeknya dan juga ada subjeknya. Nah, ini konteks penggunaan NIK sebagai NPWP pribadi. Nah, sedangkan kalau kita masuk ke poin kedua, gitu ya, penurunan sanksi untuk keadilan dan kepastian hukum selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Kita lihat di sini sanksinya lebih turun Bapak Ibu ya. Coba kita lihat. A. Sanksi pemeriksaan dan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan. Jadi yang nggak membuat SPT maupun nggak membuat pembukuan. Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu? Karena saya tahu saya hari ini masih ada waiting list klien-klien saya yang benar-benar perlu melakukan reformasi untuk membuat pembukuan. Jadi kalau kita kantor jasa akuntansi, kita memang konteksnya adalah bisa membantu, mensupervisi, mengkompilasi atau bahkan bookkeeping sebagai jasa kita. Nah pertanyaannya begini, siap atau nggak siap nih? Kadang-kadang wajib pajak, kadang-kadang klien-klien pengusaha itu siap berusaha, siap melakukan kegiatan usaha, tapi nggak siap bahwa ada kegiatan pembukuan. Sampai kemarin saya ditelepon tuh ya, salah satu ada di daerah Makassar, Indonesia Timur deh. Indonesia Timur telepon saya. Pak Andi, maaf gitu ya. Saya ini punya omset sebenarnya udah lewat 4,8 M begitu. Setelah dilihat-lihat Bapak Ibu, 1 tahunnya itu lebih dari 20 M sudah. Kenapa? Karena dia menjual barang dagangan dan juga dia menjual jasa. Jadi dua-duanya ini kena begitu ya. Dua-duanya ini kena. Dan dia sebenarnya dari konteks pembelian dari vendor PKP aja sudah lewat dari 4,8 M. Bahkan 10 M lebih begitu. Nah pertanyaannya begini, bagaimana saya nggak siap pembukuan? Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat masing-masing rumah kita, company kita, perusahaan kita sudah siap nggak dengan pembukuan. Jadi nggak khawatir untuk bagaimana kita akan memberikan pembukuan. Ingat, karena pembukuan itu disyaratkan dan itu wajib bagi seluruh wajib pajak. Nah, sekarang konteksnya begini. KUP yang lama, kalau adanya tidak menyampaikan SPT, kemudian akibatnya itu ada PPh kurang bayar, dulu kenanya 50%. Sekarang sanksi bunganya per bulan, dihitung per bulan ya. Hitungnya per bulan sebesar suku bunga acuan. Jadi seperti kalau kita contohnya begini, 2016 aku nggak lapor SPT, kemudian harusnya saya lapor SPT dan terjadi kurang bayar. Tahun 2016, SPT badan saya harus lapor kapan? April, misalkan ya maksimal April 2017. Ternyata kita nggak melakukan pembayaran, kita nggak melakukan penyampaian SPT. Apa yang terjadi? Maka kena sanksi. Kalau dulu 50%, kalau sekarang kenanya sanksi bunga per bulan
sebesar suku bunga acuan. Jadi setiap bulan nanti kementerian akan keluarkan, oh bunga kita begini, oh bunga kita begini. Ditambah uplift factor. Apa itu uplift factor? Yaitu degradasi kenaikan persentase untuk efek jera Bapak Ibu. Jadi jangan sampai telat-telat buat SPT, begitu ya. Jangan sampai telat-telat buat SPT. Nah itu, kalau PPh-nya kurang dipotong, jadi misalkan contoh, kena, kamu nggak motong PPh yang ada, gitu ya. Kenanya dulu kan 100%, sekarang mengacu pada suku bunga acuan ditambah dengan uplift factor 20%. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kewajiban perpajakan bukan hanya PPN, bukan hanya PPh badan, bukan hanya PPh 21, ada kewajiban PPh potong pungut yang Bapak Ibu harus penuhi, gitu ya. Kemudian kalau ada nih karyawan gitu ya, dipotong pajaknya oleh perusahaan tapi nggak disetor sama perusahaan. Nakal ya perusahaannya ya. Nah, dulu kena 100%, sekarang turun 75%. Terus kalau terkait dengan PPN atau PPNBM kurang dibayar, dulunya adalah 100%, sekarang jadi 75%. Itu sanksi yang mengalami perubahan di KUP terkait kalau pemeriksaan, sanksi pemeriksaan dan WP tidak menyampaikan pembukuan ataupun SPT-nya. Jadi waktu pemeriksaan. Sekarang saya mengajak kepada Bapak Ibu ke tabel yang B. B ini adalah sanksi terkait bagaimana upaya hukum, namun keputusan keberatan dan pengadilan pajak menguatkan ketetapan DJP. Jadi contoh, saya di beberapa klien saya sedang menunggu keberatan dan banding Bapak Ibu ya. Ini upaya hukum. Jadi artinya saya mengajukan setelah pemeriksaan gitu ya SP2DK. Kalau SP2DK nggak cocok, kemudian fungsional AR melanjutkan kepada SP2, boleh mengusulkan ke pemeriksaan, kemudian pemeriksaannya terjalani, ternyata tidak ada kecocokan, tidak sesuai dalam closing meeting, dalam SPHP, dalam berita acara terakhir, maka itu tidak cocok apa yang ditemukan oleh KPP atau pemeriksa dan yang disetujui oleh wajib pajak, maka terjadi sengketa. Pada saat terjadi sengketa, maka kita bisa mengajukan keberatan ke Kanwil gitu ya. Tolong dicek nih, aku keberatan nih gitu ya. Kemudian kalau nggak disetujui lagi, maka kita bisa melakukan banding. Nah, kalau rupanya ternyata saat keberatan atau pengadilan itu menguatkan, memenangkan gitu ya ketetapan DJP, maka muncul sanksi. Nah, kalau sanksinya, kalau dulu keberatan itu 50%, kemudian sekarang 30%. Kalau banding 100% dulunya, sekarang 60%. Kalau sampai PK, peninjauan kembali, dulu 100%, sekarang 60%. Begitu pula bunga yang akan kita dapatkan kalau kita yang dimenangin gitu ya ceritanya. Nah, itu dari besaran sanksi terkait dengan KUP. Kita masuk ke bagian yang sub kedua terkait dengan KUP. Ya, pajak internasional. Ya, singkat cerita begini Bapak Ibu. Sudah, kalau punya harta, punya tabungan, punya aset, punya apartemen di luar negeri, dimanapun, ya, ayo dilaporkan. Kalau belum dilaporkan, masih ada PPS. Kalau dulu waktu tes amnesti 2016 masih separuh-separuh jiwa, separuh jujur gitu ya. Yuk kita jujur 100%. Kenapa? Sudah terbukti Bapak Ibu. Kenapa? Pinter kok Indonesia ini ya, makin hari makin pinter kok pemerintah dan teman-teman di DJP. Kenapa? Waktu TA menjadi momentum untuk bertobat gitu ya. Habis bertobat jangan sampai tomat. Habis tomat, apa itu tomat Pak Andi? Tomat itu tobat, habis itu kumat lagi. Jangan begitu gitu ya. TA diberikan waktu 2016-2017, kemudian Bapak Ibu memiliki waktu yang cukup untuk mereformasi kewajiban perpajakan Bapak Ibu di masing-masing. Ternyata Bapak Ibu masih malu-malu gitu ya, nggak ikut seluruh 100%. Apa yang terjadi? Bapak Ibu tidak ikutkan aset di luar negerinya. Biasanya lupa, biasanya aduh aku nggak sempat waktu itu, aduh aku nggak ngerti waktu itu Pak Andi, sehingga saya nggak mengikutkan aset luar negeri saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sudah jelas contohnya, Juni-Juli tahun 2021. Bukan hanya pandemi wave kedua saya terima, tapi saya menerima surat cinta begitu banyak sekali. Bahkan hampir 60 surat cinta saya masuk Bapak Ibu waktu itu. Dari bulan Juni, Juli, Agustus sampai gitu ya. Sudah turun lagi, sekarang naik lagi. Udah puluhan lagi surat cinta yang saya harus selesaikan. Apa yang terjadi? DJP sudah punya data bank dimanapun kita berada. Singapura ada klien saya yang udah dapat gitu ya. Mau di Switzerland ada klien saya yang udah dapat, di Australia ada sudah klien saya yang didapatkan. Kamu punya aset ini loh, bahkan even cuma $30 dan sebagainya keluar tuh Bapak Ibu ya. Apalagi bank-bank dalam negeri, biasanya pengusaha-pengusaha yang agak nakal-nakal gitu ya, itu biasanya sukanya begini, yuk kita buka rekening, tutup, buka lagi, tutup, buka lagi, tutup. Itu juga kena Bapak Ibu. Setidaknya saldo per 31 Desember setiap tahunnya itu pasti
mereka memilikinya. Nggak kaget saya. Kenapa? Sejak Juni itu contoh asli ya, SP2DK bertebaran. Bahkan OECD ya, Automatic Exchange Data Information itu sudah ada. Jadi semuanya itu sudah terbuka. Bahkan kata Bu Menteri Sri Mulyani mengatakan begini, loh kita itu sudah dalam satu grup yang sama, punya ketentuan yang sama, punya tujuan yang sama. Jadi kita itu bisa minta, contoh gitu ya, ada wajib pajak dalam negeri Indonesia yang punya aset di mana, di Hawaii misalkan. Terus ternyata nggak bayar-bayar, kita bisa meminta pemerintah Hawaii untuk memajeki wajib pajak tersebut. Nah ini yang menjadi penting Bapak Ibu. Jadi jangan main-main. Maka daripada itu kalau klien saya ada yang ikut webinar kali ini, pagi hari ini untuk kedua kalinya, saya selalu himbau, yuk buka lagi. Bahkan kemarin sebelum saya gladi bersih Bapak Ibu, saya meeting dengan salah satu klien saya ngomong, yuk kita buka lagi. Karena waktu itu TA-nya nggak bareng kami, Sinergi ya. 2015 yuk kita buka lagi seluruh yang ada, aset. 2016, 17, 18, 19, 20 kita ngomong masalah penghasilan. Ada yang nanya terkait dengan Bitcoin, ada yang nanya terkait dengan foreign ini ya, trading gitu ya, forex. Ada yang nanya masalah saham, gimana nih karena saya nggak pernah melaporkan gitu. Terus seperti apa? Nah Bapak Ibu bisa tanya nanti ditanya jawab kita gitu ya. Jadi konteksnya adalah waktu di internasional maka Indonesia sudah punya banyak data. Jadi semua datanya itu masuk, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kalau dalam negeri Bapak Ibu contoh yang paling heboh adalah data Samsat ya. Ada klien saya di mana driver-drivernya itu dipakai namanya untuk mobil, ketahuan. Ditanyain, loh Bapak ini kok nggak punya NPWP tapi punya truk, punya mobil, punya siapa? Nah kalau Anda tidak memberikan klarifikasi dalam 14 hari, maka Bapak Ibu akan ditetapkan NPWP jabatan. Itu Samsat. Ada juga telepon Bapak Ibu. Jadi ada oma-oma 70-an tahun begitu ya, dapat surat. Kenapa? Karena ada penggunaan teleponnya mahal sekali, jutaan bahkan belasan juta. Kenapa? Karena omanya suka telepon cucunya. Nah cucunya itu mahal sekali teleponnya dan sebagainya. Nah kena tuh. Bahkan itu kalau dari provider, jadi kena tuh ya. Belum lagi listrik Bapak Ibu, listrik ada ya, listrik PLN. Kamu kok bayarnya nggak pernah bayar pajak tapi kok punya listrik banyak sekali. Dari mana? Gitu ya. Itu menjadi penting. Jadi mari Bapak Ibu kenali diri Anda, kenali kewajiban perpajakan Bapak Ibu sehingga kita bisa melaporkannya. Kenapa? Dalam negeri aja sudah kompak satu bahasa, gitu ya. Bahkan terakhir kalau Bapak Ibu melihat videonya Ko Ahyong di introduction yang tadi, gitu ya, ada surat dari dari OJK, ya, sistem layanan klik, sistem layanan informasi keuangan. Kita terima duit. Kenapa? Biasanya pengusaha-pengusaha punya kredit bank, tetapi kredit banknya laporannya biasanya di markup, betul enggak? Biar dapat goalnya bank tersebut. Ya kena lagi. Bahkan klien saya ada yang nanyain begini, agunan jaminan yang dicatat dalam OJK itu sekian belas M, sekian ratus M begitu ya. Yang terjadi adalah bagaimana? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ditanyakan, mana yang benar SPT-nya Bapak Ibu yang omsetnya segini, tapi kok bisa memberikan agunan segini? Nah, hati-hati Bapak Ibu. Makanya kami juga mendapatkan banyak sekali permasalahan terkait hal tersebut, gitu ya. Permasalahan tersebut terkait dengan bagaimana wajib pajak itu menyerahkan laporan yang berbeda kepada banking. Nah, ini hati-hati. Nah, itu pajak internasional. Ya, kita masuk kepada bagian yang kedua yaitu kuasa wajib pajak. Ya, kuasa wajib pajak kita akan berbicara masalah diri saya, gitu ya. Kalau kita konsultan pajak kan biasanya ujian, makanya ada embel-embel biasanya bersertifikat konsultan pajak, gitu ya. Bersertifikat konsultan pajak sehingga saya harus menempuh ujian, gitu ya. Ujian A dulu, gitu ya, sehingga kita mendapatkan fasilitas atau kita mendapatkan legitimasi bahwa saya bisa menjadi kuasa wajib pajak untuk orang pribadi. Kemudian yang kedua adalah saya harus ujian B untuk bisa menjadi kuasa wajib pajak untuk wajib pajak badan. Yang ketiga, yang C itu untuk internasional. Jadi adik-adik, teman-teman Atmajaya atau universitas manapun begitu ya, bisa menjadi konsultan pajak dengan kita mengikuti ujian sertifikasi negara. Seperti itu. Nah, sekarang ngomongnya begini, kuasa wajib pajak dapat dilakukan oleh siapapun. Jadi nggak hanya konsultan pajak gitu ya. Sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi menguasai bidang perpajakan. Nah, ini yang masih menunggu kewajibannya. Loh, apakah harus ikut ujian negara?
yang bahkan hari ini tim Sinergi kurang lebih ada lebih dari 10 sedang ujian negara nih pagi ini dan besok gitu ya, tanggal 18 dan 19. Kenapa? Mereka akan mendapatkan gelar BKP-nya A atau B ataupun C gitu ya. Apakah perlu itu atau tidak? Jadi bisa jadi lulusan dari Atmajaya Makassar, lulusan dari universitas manapun begitu ya, bisa langsung jadi kuasa. Bisa jadi kalau dari sini. Tapi kita menunggu PMK-nya. Apakah ada persyaratan-persyaratan lainnya? Karena harus menguasai bidang perpajakan, gitu ya. Harus menguasai bidang perpajakan. Nah, ada pengecualiannya tapi Bapak Ibu. Syaratnya adalah jika kuasa yang ditunjuk itu merupakan suami, istri, atau keluarga saudara semenda 2 derajat. Nggak boleh. Jadi cucu anak, gitu ya. Cucu papa, kemudian nenek itu nggak bisa. Ya, 2 derajat, jadi nggak bisa. Anak sampai ke oma itu nggak bisa. Jadi misalkan contoh saya bukan konsultan pajak, bukan apa-apa, saya menjadi syarat kuasa wajib pajak untuk oma saya, itu nggak bisa. Nah ini kita menunggu aturan lebih detail siapa itu nantinya yang punya kompetensi di bidang perpajakan. Ya, kemudian next kita akan bicara masalah penegakan hukum pidana. Ya, kita ngomong hukum pidana makin luar biasa. Ya, makin luar biasa karena pidana itu melihat kerugian yang didapatkan oleh negara. Jadi ini undang-undang KUP-nya membayar pokok pajaknya plus sanksi 3 kali pajak kurang dibayar. Nah kalau di undang-undang HPP ada bedanya. Contoh terkait dengan pidana pajak kealpaan. Kealpaan itu apa? Lalai, nggak ngerti, nggak sengaja, itu kealpaan. Yang kedua adalah pidana pajak sengaja. Memang sengaja. Gitu ya. Contoh buka faktur pajak tapi sebenarnya bukan transaksi asli ya, apa yang terjadi. Nah itu pidana kesengajaan ya. Kemudian pidana pembuatan faktur pajak atau bukti potong fiktif. Nah ini hati-hati Bapak Ibu ya, faktur pajaknya fiktif gitu ya, apa yang terjadi. Nah ini sanksinya lebih besar, sanksi 4 kali pajak kurang dibayarnya. Hati-hati di sini Bapak Ibu ya, ini terkait dengan pidana pajak. Nah itu dari serinya KUP. Sekarang kita akan masuk pada serinya pajak penghasilan ya. Kita masuk pada seksi pajak